Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome in the third meeting ya dalam mata kuliah The Practice of Teaching Reading and Writing for Young Learners. Okay, in this meeting we will discuss about a method for teaching reading, especially for young learners. Okay, this is a reading aloud method. Yeah, reading aloud. I think you have known about reading aloud. Ya, kalau dalam improving reading skill, ya, kita punya beberapa metode membaca. Reading aloud, reading comprehensions, and etc. Ya, for teaching young learners, ya, reading aloud ini sangat-sangat membantu gitu ya. Oke, seperti apa sih reading aloud yang bisa kita praktekkan dalam proses improving students reading skill? Okay, let's discuss. Yeah, some discussions in this meeting, they are definitions. We will learn about the definitions of reading aloud. What is reading aloud? What is the purpose of reading aloud? Yeah, reading aloud method. And the next is the benefit and so disadvantages of using this method. And the next part is about how to read aloud. Yeah, the step to teach using reading aloud method. And the next is tips for reading aloud to young learners. Okay, now we will discuss about the definitions. Yeah, the definitions of reading aloud method. Based on the expertise, they claim that reading aloud is a method of measuring the cognitive reading process, and it is used to measure the competence of reading skills. Ya, reading aloud ini merupakan metode yang fungsinya memang untuk measuring the cognitive reading process, ya, untuk meninjau sejauh mana pemahaman seseorang tentang membaca, gitu ya. Bukan hanya membaca, yang penting terdengar. It's not reading aloud. Tapi reading aloud yang dimaksud oleh expert di sini adalah bagaimana proses membaca itu dari cara membaca seseorang kita bisa measure sejauh mana pemahaman mereka tentang bacaan tersebut. And it is used to measure the competence of reading skill. Ya, bahkan reading aloud ini juga digunakan sebagai metode untuk mengukur kompetensi dan kemampuan seseorang dalam membaca. Ya, okay. And then Zaini et al. Said that reading aloud is a learning strategy that emphasizes loud sound with a teacher explaining and overviewing both the beginning and the last of the learning process. Ya, jadi pada dasarnya reading aloud ini merupakan sebuah strategi untuk atau yang menekankan di mana seorang guru harus memberikan contoh bacaan dengan loud sound, begitu ya. Menjelaskan sebuah bacaan dengan loud sound and overviewing both the beginning and the last of the learning process. Jadi sama seperti expertise sebelumnya yang mengatakan bahwa reading aloud ini
juga fungsinya adalah untuk meninjau pemahaman seseorang, bukan hanya sekedar load sound, gitu ya. Nah, jadi reading aloud strategy used in the teaching reading skills, which means the teacher and students pronounce the word loudly in front of the class to get the informations. Ya, jadi pada dasarnya memang strategi ini menuntut guru dan juga students untuk pronounce every sentences loudly, every word loudly to get the informations, ya. Dan bukan hanya membaca keras, tapi juga getting the information, gitu ya. Okay, that's the meaning of reading aloud method. Okay, next is the purpose. Ya, the purpose of reading aloud. Kenapa sih kita harus menggunakan reading aloud for improving students' reading skill? Okay, first, the strategy is rewarding for students to understand the reading text. Seperti yang dinyatakan beberapa expert sebelumnya bahwa reading aloud, it's not only read with a loud sound, tapi juga strategi di mana kita bisa emphasize or measuring the students to understand the reading text. And the reading aloud strategy helps the students to understand the meaning of the text, getting new vocabulary, improving pronunciations, improving confidence, and make the students enjoy the teaching and learning process. Ya, jadi reading aloud juga akan sangat membantu siswa untuk getting some new vocabularies and also improving pronunciations. Nah, ini penting ya, karena dengan membaca nyaring, membaca keras, maka teacher akan lebih mudah untuk measuring the reading skill of every students. Ya, kita bisa lihat pronunciation-nya, bagaimana cara siswa menyebutkan kata per kata, seperti itu. Improving confidence, and also make the students enjoy the teaching and learning process. Tidak pasif gitu ya. Reading aloud ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, bukan hanya memahami, tapi juga siswa betul-betul menyebutkan secara langsung. Dan kita bisa menilai dari pronunciation-nya, dari pemahamannya, dari gaya mereka membaca, maka kita bisa melihat atau mendengar apakah mereka betul-betul memahami konteks daripada teks tersebut atau tidak. Okay, but nowadays a lot of students pretend to reading skills as the important skill of the languages, whereas they do not possess the ability to understand and interpreting the text. Ya, tapi sayangnya sekarang banyak juga ya anak-anak yang ketika membaca, apalagi itu membaca nyaring, mereka kurang memahami, begitu ya. Jadi banyak anak-anak yang membaca saja tapi tidak memahami isi daripada apa yang mereka baca. Tidak bisa menginterpretasikan apa yang sudah mereka baca, menyimpulkan apa yang sudah mereka baca. Seperti itu. Nah, ini banyak case yang akan kita temui di lapangan nanti ketika kita mengajar, khususnya anak-anak gitu ya, mereka hanya membaca tapi tidak memahami apa yang mereka baca. They only read the real text on the paper and judge. They read a lot of text without without analyzing and interpreting the text. Tuh.
ya, tapi mereka nggak paham apa yang mereka baca, mereka hanya membaca saja. So it is a big problem for English teachers and the lecturers also to support their students to have the spirit and motivation in increasing their reading skills. Nah, ini PR bersama nih sebagai calon-calon guru bahasa Inggris khususnya. Nah, bagaimana kita bisa membiasakan siswa ketika mereka membaca, maka mereka juga harus memahami apa yang sedang mereka baca seperti itu. Nah, ini kenapa pembelajaran reading aloud ini sangat diperlukan ya supaya kita bisa memperhatikan cara mereka membaca. Apakah dalam atau ketika mereka membaca itu mereka memahami apa yang sudah atau sedang mereka baca atau tidak gitu. Okay, the next is benefits. Yeah, the benefits in using this method. The first is improving pronunciation and fluency. It's of course ya. Dengan sering membaca nyaring, membaca keras, kemudian guru juga mudah untuk memperbaiki pronunciations, and then this method will improve the pronunciation and also the fluency. And the second is reading aloud, increase comprehensions, ya, menambah pemahaman juga, enhancing public speaking skills too, and the last is boosting creativity and imaginations. Ya, membaca nyaring tentu manfaatnya sangat banyak ya. Yang paling utama adalah tadi improving pronunciations and fluency. Oke, sekarang kita akan tinjau dari kekurangannya. These are disadvantages of using reading aloud method. Can be distracting to others, ya tentunya karena berisik begitu ya. And maybe gaya kita membaca karena membacanya nyaring itu akan mengganggu beberapa orang di sekitar kita, seperti itu, can be distracting. And the second may lead to focal strain and fatigue. Ya, capek tentu karena ketika kita membaca nyaring tentunya akan ada apa ya, lelah gitu ya. Lelah karena banyak membaca, apalagi membacanya harus dengan suara yang cukup terdengar oleh lawan bicara kita atau guru seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir ada requires more time and effort. Tentunya butuh banyak waktu. Ya, gurunya membaca pasti lelah ya. Membaca harus terdengar bagaimana pronunciation yang benar, pelafalan yang tepat begitu ya. Dan kemudian students juga harus menirukan gitu ya, menirukan apa yang dibaca oleh gurunya dengan benar, dengan tepat. Jika terjadi kesalahan maka harus diperbaiki. This is need more time and effort. But it is effective to for using to young learners. Okay, now how to use reading aloud method. First, choose appropriate material. Yang cocok, materi yang cocok, bacaan yang sesuai dengan usianya, dengan levelnya, dan lain sebagainya ya. And the second is prepare by practicing and marking the text. Kita sebagai guru juga harus mempersiapkan dulu nih. Ya, bagaimana cara menyampaikan isi dari teks yang akan kita sajikan kepada students, mark every word yang mungkin perlu kita perlu kita jelaskan dulu maknanya gitu ya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang sulit dan lain sebagainya. Ini perlu. Kenapa? Karena ketika nanti mereka sudah mulai membaca, harusnya mereka sudah memahami kata per kata. Hanya saja ketika mereka membaca, mereka harus memahami makna daripada kalimat-kalimat yang mereka baca.
Maka jika ada vocab-vocab yang sulit, kita bisa sampaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian focus on passing and inflections. Dan yang terakhir, engage with the audiences. Ya, engagement dalam proses reading aloud ini perlu karena guru akan menyampaikan isi teks dengan loud sound dan harus mengajak siswa untuk memahami teks tersebut sehingga harus ada engagement. Okay, the last part is tips for reading aloud to young learners. Okay, first one, use different voices for characters. In the text atau materi yang akan kita sajikan, maybe we have some characters, and for making interesting, mungkin kita bisa menggunakan different voices for every characters that mentioned on our text. Kemudian yang kedua, ask questions and encourage participations. Ya, gunakan beberapa pertanyaan for engaging students. Encourage participations. Bagaimana cara kita membacakan teks tersebut atau bagaimana membuat students engage terhadap apa yang kita sampaikan. Okay, and the next, provide context and explanations. Ya, kita sajikan sesuai dengan konteks. It means mungkin kita bisa sajikan media-media yang sesuai dengan cerita yang akan kita sampaikan. Maybe we can use puppet sesuai dengan karakter yang muncul dalam cerita tersebut, or any other tools. Adjust your reading based on age and attention span. Ya, pastikan jika mengajar anak-anak yang lebih kecil usianya, maka ceritanya juga tidak perlu panjang-panjang, karena tentu saja tiap-tiap students memiliki attention span yang berbeda-beda. Gitu, makin kecil usianya, tentunya kita harus menggunakan short text. Tapi jika level usianya lebih tinggi, maka kita bisa menambahkan konteks cerita yang lebih panjang seperti itu. Okay, that's all for this meeting. Ya, untuk tugas, as usual, kalian buat short video and explain this method, this discussions, and also please do your assignment. Ya, saya sudah sajikan assignmentnya berupa observasi step of teaching. Sudah tertera guidance-nya, kalian bisa pahami apa yang harus kalian tuangkan dalam assignment tersebut. Oke, untuk link video for observing juga sudah saya cantumkan dalam assignment. Oke, thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.